Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar dari rumah tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, sebelum kita mengetahui, kita harus tahu dulu wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yuk kita belajar bersama. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu di bawah ini. Rapi ya anak-anak. Kamu telah mengamati gambar di samping. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Kalian membuat tabel, sebelah kiri benda padat, tengah benda cair, sebelah kanan benda gas. Contohnya apa sih yang ada di dapur? Yuk kita kerjakan. Ya, nomor 1, panci. Di dapur pasti ada panci ya. Ada apa lagi? Ya, kompor, sendok. Nah, benda cair ada air, minyak goreng, cuka. Benda gas ada apa? Ya, gas pada kompor. Ayo mencoba, amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Meja, air minum, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ya, benda padat, cair, dan gas. Nomor 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Meja dan kursi. Nomor 3, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Ya, air dan sirup. Nomor 4, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ya, uap air dan gas LPG. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor adalah benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, dari rumah Edo, kemudian kita mau ke rumah nenek. Kira-kira berapa kilometer anak-anak? Iya, 5 kilometer lebih 300 meter. Ya, jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 kilometer lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km
atau kilometer lebih 300 m. M itu meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, kita ketahui dulu 1 kilometer itu ada berapa meter? Iya, ada 1000 meter. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi kita ubah dulu ke meter semua. Nah, 5 km kita ubah menjadi meter yaitu 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Dan 300 meter itu tidak perlu diubah karena satuannya sudah menjadi meter. Nah, kemudian kita tambahkan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, sekarang kita ubah, kita pisah ribuan dan ratusan. 1523 meter kita bagi menjadi ribuan yaitu 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Dan 523 meter itu tetap menjadi meter. Jadi 1523 meter sama dengan 1 kilometer lebih 523 meter. Paham ya anak-anak? Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah. Yuk kita lihat. Rumah Siti ke sekolah. Berapa kilometer? Ya, 5 kilometer lebih 100 meter sama dengan 5100 meter. Karena 5 meter itu sama dengan, karena 5 kilometer itu adalah 5000 meter. Ditambah 100 yaitu 5100 meter. Nomor 2. Rumah Udin ke kantor pos. Yuk kita lihat ke kantor pos. Iya, adalah 2 km lebih 850 meter. Kita ubah ke meter berapa? Ya, 2850 meter. Lanjut nomor 3. Rumah Siti ke rumah Udin. Ya, 6 kilo lebih 350 meter. Kita ubah ke meter berapa? Ya, 6350. Nomor 4. Rumah Siti ke pasar. Berapa jaraknya? Lanjut, kita lihat di sini ada apa sih? Ya, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaan. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut.
Nah, di sini ada gambar A, itu jaraknya dari permukaan laut. Tinggi pesawat ada 3.000 meter dan yang B itu 4.325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ya, 3.000 meter sama dengan 3 kilometer. 2. Berapa ketinggian pesawat dalam satuan kilometer? Ya, 4.325 meter sama dengan 4 kilometer. Kenapa 4 kilometer? Karena 4.000 meter sama dengan 4 kilometer. Dan lebihnya 325 meter. Lanjut, nomor 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Yaitu kita kurangkan. 4.325 meter dikurangi 3.000 meter. Berapa? Ya, 1.325 meter. Paham anak-anak? Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, sekarang kegiatan yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Ida. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.